Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran geografi. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gerak rotasi dan revolusi bumi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, teori pembentukan tata surya. Teori pembentukan tata surya terdiri dari teori? Betul. Oke, materi minggu lalu Ibu anggap semua sudah bisa, sehingga hari ini kita akan melanjutkan ke materi baru, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Nah, anak-anak, kalian merasa tidak bahwa akhir-akhir ini kita merasakan udara yang sangat panas? Ya, hal itu terjadi karena kita sedang mengalami musim kemarau. Lalu, kenapa ya? Musim itu selalu berganti di setiap tahunnya. Nah, kalian pasti penasaran bukan mengenai jawabannya? Tanpa basa-basi lagi, Ibu akan menjelaskan materi. Saksikan terus ya sampai selesai. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Menurut kalian, yang bergerak itu bumi atau matahari ya? Nah, ternyata hal ini sudah dijelaskan oleh ilmuwan Nicolaus Copernicus dalam teorinya yang menyatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Nah, hal ini bisa diibaratkan ketika kita sedang mengendarai mobil. Kita merasa bahwa benda-benda yang ada di dalam mobil itu tidak bergerak, melainkan objek-objek di luarlah yang bergerak. Nah, hal itu sama seperti gerak rotasi. Kita melihat bahwa matahari yang bergerak, padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi kita. Nah, sekarang kita masuk ke gerak rotasi bumi nih. Nah, mungkin anak-anak dulu pernah melihat atau memainkan permainan gangsing. Gangsing itu kan akan berputar di sumbunya ya, di putarannya itu. Nah, kurang lebih gerakan rotasi bumi itu seperti gasing. Dia bergerak pada porosnya. Kemudian lamanya proses rotasi bumi itu disebut dengan kala rotasi. Dan bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik, atau biasa kita genapkan menjadi 24 jam, yang biasa kita sebut dengan 1 hari. Oke, selanjutnya ada revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini merupakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Jika tadi gerak rotasi itu bumi mengelilingi porosnya, sedangkan gerak revolusi itu bumi mengelilingi matahari, sehingga waktu yang dibutuhkan itu akan lebih lama pastinya. Jadi kalau tadi waktu dari rotasi itu 24 jam, berbeda dengan revolusi bumi yang membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 365 1/4 hari untuk mengelilingi matahari gitu. Kemudian arah revolusi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu bidang orbit bumi saat mengelilingi matahari itu dinamakan dengan ekliptika. Oke, setelah kita sudah mengetahui perbedaan antara gerak rotasi dan revolusi nih, selanjutnya kita akan mengetahui dampak apa aja yang ditimbulkan dari rotasi bumi. Yang pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi. Nah, hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara siang dan malam. Selanjutnya yaitu gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu harian matahari ini membuat seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi, padahal sebenarnya bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu. Hal ini juga dialami oleh negara Indonesia, yang mana Indonesia sendiri itu terbagi menjadi 3 waktu, yaitu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Dampak selanjutnya yaitu berfungsinya satelit buatan. Jadi satelit buatan itu kan berfungsi untuk memperoleh informasi yang ada di luar angkasa. Nah, rotasi bumi ini berpengaruh supaya satelit ini dapat menyebarkan informasi-informasi ke daerah-daerah yang dilaluinya. Oke, selanjutnya ada dampak dari gerakan revolusi bumi, yaitu perbedaan lama siang dan malam.
Nah, perbedaan lama siang dan malam ini dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama itu dari tanggal 21 Maret hingga 21 September. Yang mana pada periode ini, kutub utara itu dekat dengan matahari, sementara kutub selatannya jauh. Sehingga belahan utara itu akan terpapar sinar matahari yang lebih lama, dan beberapa daerah di kutub utara akan mengalami siang selama 24 jam. Nah, periode yang kedua ini ada di tanggal 23 September hingga 21 Maret, di mana kutub selatan itu lebih dekat dengan matahari dibandingkan dengan kutub utara. Nah, hal ini mengakibatkan kutub selatan ini mendapatkan sinar matahari yang lebih lama, sehingga terdapat beberapa wilayah di kutub selatan yang mengalami siang selama 24 jam. Nah, periode yang ketiga yaitu pada tanggal 21 Maret hingga 23 Desember, yang mana jarak matahari ke kutub utara dan jarak matahari ke kutub selatan itu jaraknya sama. Belahan bumi utara dan selatan akan mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang sama. Permukaan bumi akan mengalami waktu siang dan malam gitu, nggak cuma siang aja tapi siang dan malam gitu ya. Kemudian matahari juga terlihat melintas tepat di daerah-daerah khatulistiwa seperti di Indonesia. Nah, anak-anak, setelah Ibu tadi menjelaskan materi mengenai gerak rotasi dan revolusi bumi, selanjutnya di sini Ibu memiliki permainan teka-teki silang. Jadi, ada soal menurun dan mendatar. Nah, soal tersebut silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti hasilnya di screenshot dan dikirimkan lewat email Ibu. Untuk materi mungkin Ibu cukupkan ya. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya melalui WA group atau bisa japri Ibu. Nah, kemudian untuk kesimpulan, kalian bisa tulis kesimpulan materi hari ini di Microsoft Word, kemudian dikumpulkan siang ini maksimal jam 2, begitu ya. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.